Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian dan sambil menunggu Ustadz Muhammad Nur berada di tengah kita, ada baiknya kita saling menyapa Bapak Ibu. Jikalau ingin berbicara dengan kami, bisa menggunakan mikrofonnya. Oh iya, dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk bisa mengajak kerabat dan sanak saudaranya untuk bisa mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Syukur kasiran. Ini ada yang Assalamualaikum menggunakan fitur raise hand. Ibu Retno warahmatullahi Agustina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno dari mana asalnya Ibu? Apa nih Ibu, suaranya tidak terdengar. Ini, ini dengan Ibu Mimin Masya Allah, kami kira tadi Ibu Retno. Dengan Ibu Mimin dari mana ya Ibu asalnya Ibu? dari Bogor. Masya Allah dari Bogor. Wah, dekat dengan Cianjur ya Ibu ya. Iya, betul. Berarti ya. Kita sering juga berkunjung ke Al-Bajah Bogor ya. Ibu kenal Al-Bajah itu sudah lama atau bagaimana Ibu? Belum sih, masih itu lagi lihat di YouTube gitu. Oh, berarti hanya sebatas melihat Buya di YouTube aja ya? Tapi pernah waktu di saya Bogor, Bagaimana Ibu? waktu di Masjid Raya Bogor waktu dulu udah lama Mm-mm. sekali pernah ngikut kajian Ustadz Buya Yahya. Waktu Buya berkunjung ke Bogor ya? Ya, dulu Masya tapi Allah. Mm-mm. Semoga kelak bisa mengikuti kajian Buya terus-menerus, apalagi di Cirebon nanti di pusat. amin ya robbal alamin. Anak Ibu ada yang mondok di Al-Bajah? Enggak ada, Nggak ada. udah Masya Allah. Semoga nantinya kerabat-kerabatnya ada yang bisa mondok di Al-Bajah Ibu. Amin Allahumma amin. Sekarang kasihan Ibu, baik kita pindah ke Bapak atau Ibu yang lain yang ingin menyapa. Bisa menggunakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dengan Bapak Gugun Laurentius beserta istri saya Kak Cindy dari Bekasi. Bapak Gugun ya? Ya, Masya Allah, nih kelihatan mukanya nih. Kita kayak seumuran ini kayaknya. Dari Bekasi ya? Dari Bekasi ya, Bapak? di Bekasi. Cikarang, Mas. Cikarang. Masya Allah. Oh, Cikalong ya? Cikarang, Cikarang. Cikarang. Masya Allah. Di Bekasi itu cabang Al-Bahjah baru bakal dibangun. Mohon Iya. doanya semoga lancar, Bapak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak kenal Al-Bahjah itu sudah lama atau baru kenal? Dari tahun 2016. Masya Allah, sudah lama banget. Kira-kira itu 7 tahun ya? Iya, dulu beliau sempat ke Bekasi waktu yang di Al Barkah itu bersama Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Berarti sudah mulai mengikuti kajian Buya itu dari 2016 dulu di Bekasi. Iya, di Bekasi. Cuma saya ikut tahfidz Qur'annya di Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Masya Allah. Nggak apa. Walaupun isu ikut Ustaz Adi Hidayat, yang penting sama dengan Buya Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ini Terima Bapak kasih, Ustaz. sudah punya anak atau gimana? Belum. Masya Allah. Semoga kelak bisa punya anak segera. Amin. Amin Allahumma amin. Syukur kasihan Bapak dan Ibu Nah, juga. Baik, kita pindah ke Bapak Ibu yang lain. Ingin menyapa bisa menghidupkan mikrofonnya. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami yang memiliki kerabat, saudara atau tetangga bisa mengajak untuk ikut kajian kita pada malam hari ini. Syukur kasihan. Ini dengan Ibu Retno menggunakan fitur raise hand. Ibu Retno, Assalamualaikum. Ibu Retno Agustini. Assalamualaikum. Sepertinya hanya menggunakan fitur raise hand saja tapi tidak ingin berbicara.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu Retno ini dari mana Ibu? Dari Yogyakarta, Dari Jogja, Masya Allah, Jawa Timur. Bukan Jawa Jawa Timur. Tengah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Ibu. Agak khilaf kita. Jogja itu daerah istimewa, jadi nggak punya provinsi ya. Iya. Masya Allah. Di Jogja masih belum ada Al-Bahjah gitu. Mohon Iya, doanya Ibu, iya. semoga kelak bisa ada Al-Bahjah di Jogja. Amin, 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 Amin Allah, amin. amin. Ibu kenal Al-Bahjah itu baru atau sudah lama Ibu? Baru tadi sore. Masya Allah, berarti CS dari Infak Al-Bahjah gitu ya, yang Ya, ngirim Mbak pesan ke Ami. Ibu ya? Oh, Mbak Ami. Iya. Masya Allah. Saya juga kaget, loh kok ada ini masuk. Ya kan saya tanya, loh kok Mm, tahu nomor saya dari mana? mm, Tanya dari ini Al-Bajjah. Lah, saya kan belum tahu, belum pernah dengar, belum pernah tahu. Tapi kalau mm, apa kalau Buya Yahya itu saya sering apa sering di YouTube, sering melihat, sering membaca gitu. mm. Buya Yahya itu adalah pengasuh dari pondok pesantren kita Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon, Ibu. Iya, iya. Dan saat ini Alhamdulillah di Indonesia itu sudah ada 50 cabang atau lebih karena masih terus berkembang. Mohon doanya semoga nantinya bisa banyak lagi Al-Bahjah di Indonesia dan juga bisa menjangkau ke luar negeri nantinya. Amin, amin, amin. Amin Allahumma amin. Ibu semoga bisa istiqomah juga dalam mengikuti program Al-Bahjah Amin, bersama Mbak Ami nanti. amin, amin, Amin amin. Allahumma amin. Syukran kasiran Ibu. Amin ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin berbincang atau sekedar menyapa, bisa menghidupkan mikrofonnya dan langsung berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Saya dengan Tony di Bandung, Lembang. Masya Allah. Bapak Tony. Ya. Bandungnya di mana Bapak? Di Cibodas, Maribaya, Lembang. Kita nggak tahu di mana itu, tapi intinya Bandung sama Cianjur itu dekat ya? Lumayan lebih jauh ya kalau dari Bandung. Oh, dari daerahnya Bapak? Kurang 2 jam lah, 2 jam. 2 jam, dekat lah itu bisa dibilang. Di Bandung juga Al-Bahjah itu ada di beberapa cabang kayak di Cicalengka. Ya betul, kemarin tuh ada dari CS di Cicalengka. Masya Allah. Nah, terus alhamdulillah tadi dapat WA undangan Zoom, alhamdulillah saya bisa habis sholawatan. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ikut Zoom ya Bapak? Apa gimana? Baru pertama kali kalau dengan Baru pertama kali. Alhamdulillah Rabbil bisa ikut. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah mengikuti kita ya Bapak ya. Amin. Kalau Buya Yahya lama ngikutin. Kalau secara langsung tetap muka belum pernah. Waktu itu pernah lihat tuh di Subang ada. Pernah ikut kajian langsung gitu? Belum. Cuman waktu itu saya lihat ada spanduk ya, lagi isi kajian mungkin di Subang tuh waktu itu. Oh iya. Di televisi yang sering tuh sih. Saya kalau ini sama di YouTube lah. Berarti kenal Al-Bahjah itu juga baru-baru ini ya? Sudah lama. Cuman Kenal Al-Bahjahnya? Ya, dengar Bu Yahyanya, Al-Bahjahnya sudah lama. Terus kalau misalnya pas lagi kebetulan Allah kasih titipan rezeki, saya suka ikut juga sedikit. Mudah-mudahan kedepannya Allah lancar rezekinya, bisa istiqomah terus bantu. Amin Allah, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak punya anak yang mondok di Al-Bahjah? Kalau anak saya di ini Geria Quran. Geria Quran. Pernah dengar itu di daerah mana? Pimpinan Ustadz Toto di sini di Lembang juga. Cuman kemarin waktu naik kelas 4 pindah ke Cigondewa. Sekarang sama Ustadz Aden di sana di madrasah. Berarti itu tinggalnya di madrasah itu ya? Nggak pulang ke rumah ya? Di rumah sih karena berdekatan kan. Ya untuk anak. Alhamdulillah kemarin juz 30-nya sudah hafal. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang tinggal lanjutin dengan Ustadz yang dekat rumah di Cigondewa. Doanya Ustadz.
Amin Bapak. Semoga Allah permudah anak Bapak dalam memahami Quran, menghafal, Amin. dan Allah mempermudah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya Sekian gitu, kasiran salam Bapak. silaturahmi buat semuanya. Semoga Ya, Allah rahmati kita semua. amin Amin. Allahumma amin. Barangkali ada saudara dan tetangga yang ini ikut Bapak, bisa diajak. Sama ini saya tuh kebetulan saya pasang di status WA ya. Ya, Mudah-mudahan ada yang Masya Allah. kebetulan buka Amin. WA-nya Amin ya ikut Rabbal alamin. pengajian silaturahmi ya, utamanya itu dulu. Amin ya Allah. Sekian kasiran Bapak. Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya yang tidur ya. Dengerin kajian. Neng anu ayah Ariel. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, berhubung Ustadz Muhammad sudah berada di dalam Zoom bersama kita, maka dari itu mari kita mulai kajiannya pada malam hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nur dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa Sallallahu ala sallim. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة مرافقته صلى الله عليه وسلم في جنتك وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Allah muliakan, kami mencintai, kita rindukan gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Mari kita doakan dari majelis dan pertemuan mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga gurunda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada gurunda kita segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Ya Allah muliakan, kami cintai para orang tua asuh, para pejuang-pejuang dakwah baginda Nabi Muhammad. Pejuang dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui
sebuah pintu, yaitu pintu ilmu atau pintu ngaji. Para orang tua kami sekalian, perlu diketahui bahwa amal soleh yang kita lakukan itu adalah hakikatnya adalah kendaraan yang kita kendarai untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang jika Allah ridho kepada kita, di antaranya Allah akan anugerahi untuk kita semuanya surganya Allah di akhirat nanti dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mudahkan kita semuanya pada kesempatan kali ini untuk mengaji, memasuki pintu ilmu. Maka mari kita berdoa, semoga Allah mudahkan kita yaumul qiyamah nanti untuk masuk ke surganya Allah melalui pintu ilmu. Karena seperti dalam banyak riwayat, masing-masing dari kita itu akan memasuki pintu surganya masing-masing. Ada di antara kita yaumul qiyamah nanti akan masuk pintu surganya Allah melalui pintu sholat. Siapa itu yang akan masuk melalui pintu sholat? Mereka yang ahli sholat. Ada di antara kita nanti akan masuk surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan namanya. Siapa itu? Mereka yang ahli puasa. Ada di antara kita yang akan masuk pintu surganya Allah melalui pintu ilmu. Ada di antara kita yang akan masuk surganya Allah melalui pintu sedekah, dan begitu seterusnya. Tergantung amal baiknya masing-masing dan tergantung daripada keahlian dalam amal baik tersebut masing-masing. Jika kita menjadi ahli sholat, maka akan masuk surga melalui pintu sholat. Jika kita menjadi ahli sedekah, maka akan masuk surga melalui pintu sedekah, dan begitu seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini pun juga sama. Sebagai seorang hamba, kita semuanya hendaknya selalu optimis, menggantungkan harapan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya Allah yaumul qiyamah nanti melalui pintu yang saat ini kita masuk di dalamnya, itu pintu ilmu dan pintu ngaji. Kemudian para orang tua asuh, kami ingin sebuah cerita sebelum masuk pada kajian inti kita. Ini cerita tentang diskusi seorang Imam Nawawi dan Raja Birbes saat itu. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan tidak diragukan lagi. Di antaranya beliau adalah orang yang tidak diragukan kesolehannya, kewilayahannya, kewaliannya. Jadi wilayah itu maknanya kewaliannya, saking solehnya beliau. Ada perbedaan sudut pandang antara seorang Imam Nawawi dan raja yang berkuasa. Tidak ada suaranya ya? Iya, Bapak Ibu, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, mungkin sedang diperbaiki dulu oleh tim. Mohon ditunggu dan mohon doanya semoga bisa langsung segera benar lagi. Assalamualaikum. Ada suaranya? Sudah Ustaz, Alhamdulillah.
Baik. Nah, tadi tiba-tiba sinyalnya terputus. Masya Allah. Kita berdoa semoga Allah mudahkan kajian kita malam hari ini, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Masih tentang cerita seorang Imam Nawawi dan raja yang berkuasa saat itu. Kami sampaikan tadi bahwa terjadi perbedaan sudut pandang antara seorang Imam Nawawi, ulama besar, dengan sang raja. Sang raja ini memang berasal dari kalangan tentara, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana caranya negara menjadi kuat. Nomor satu yang diperhatikan keamanannya, sehingga yang dilakukan oleh raja ini adalah program-program Hilang lagi suaranya. yang memperkuat keamanan tadi, rekrutmen tentara. Sedangkan Imam Nawawi sebagai seorang ulama saat itu mengingatkan, sekaligus juga mengajukan program. Apa program yang diajukan oleh Imam Nawawi? Adalah agar kerajaan atau negara membangun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang di situ betul-betul mengajarkan ilmu agama yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kuat, jadi ilmu yang benar dan manhaj yang benar, ilm as-sahih wal manhaj as-sahih. Ini yang diajukan oleh seorang Imam Nawawi. Tapi tetap saja saat itu sepertinya raja tidak begitu menggubris, sampai suatu ketika Imam Nawawi menjelaskan kepada sang raja apa yang dulu pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu pada masa Imam Haramain. Imam Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Jadi sang raja saat itu ada menteri yang punya kuasa hebat, kemudian ada sang raja. Menterinya orang soleh. Menterinya ini programnya tidak fokus hanya untuk membangun negara dari sisi fisiknya, dari sisi keamanannya, tidak. Tapi membangun negara dari sisi ma'nawi, dari sisi lain. Apa itu? Yaitu membangun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak bangsa dengan pendidikan, baik itu pendidikan agama ataupun juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang lainnya. Tapi fokusnya saat itu pendidikan-pendidikan agama. Dan di antara yang dibangun oleh Nizamul Mulk, ya, jadi menteri yang memang berwenang di bagiannya saat itu adalah pondok-pondok pesantren yang sampai saat ini masih kita dengar namanya. Namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini melahirkan banyak sekali ulama. Seorang Imam Baihaqi ahli hadis dulu pernah menjadi salah seorang ulama di situ. Imam Haramain Al-Juwaini adalah ulama di situ. Melahirkan seorang Imam Ghazali yang ilmunya sangat bermanfaat. Sampai detik ini kita masih ngaji kitab-kitabnya. Tidak ada ulama di negeri kita tercinta ini yang Ahlus Sunnah kecuali pasti pernah ngaji kitabnya Imam Ghazali. Ada ratusan kitab yang dicetak, sekitar 70 sekian kitab. Itu Imam Ghazali. Lahir dari madrasah yang kami sebutkan tadi itu. Raja saat itu bertanya kepada yang memiliki program ini, Nizamul Mulk ini. Pertanyaan raja begini, kenapa kamu tidak fokus kepada memperkuat negara dari sisi keamanan dan seterusnya? Malah kamu fokusnya seakan-akan membangun pondok-pondok pesantren, merawat para santri-santri dan seterusnya. Kenapa? Jawabannya itu yang masih kami kenang sampai saat ini. Ini jawaban yang Masya Allah luar biasa. Kata beliau, a'adadtu laka junudan la tukhti'u sihamuhum bil-lail. Aku justru mempersiapkan untukmu, wahai sang raja, dan untuk negara ini, tentara-tentara yang tidak akan pernah meleset senjatanya dari sasaran di setiap malam hari. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah para ulama, para santri, yang dimaksud adalah para penuntut ilmu, yang di setiap malam mendoakan keselamatan negara, yang di setiap malam mendoakan untuk kesejahteraan negara, yang setiap malam mendoakan pemimpinnya, mendoakan semuanya yang tinggal di negara tersebut, masyarakatnya dan seterusnya. Dan doa ini didengar oleh Allah. Dan terbukti setiap sisi ini diperhatikan dengan perhatian yang cukup baik, maka negara tersebut akan maslahat.
negara tersebut akan makmur, negara tersebut akan berkah. Dan terjadi saat itu. Suatu keheranan yang luar biasa saat itu, kok negara tambah kuat, negara tambah hebat, negara tambah makmur, dan seterusnya. Dengan program yang kami sebutkan tadi. Satu itu. Yang kedua, tadi, ada namanya tentara maknawi. Tentara yang abstrak, yang tidak real sebagai tentara. Senjatanya berbeda dengan senjata seperti senjata-senjata bom dan seterusnya, bazooka, kemudian pistol dan seterusnya. Enggak seperti itu, tapi senjatanya adalah doa-doa mereka setiap malam yang mengetuk pintu langit, kemudian Allah dengar doa-doa mereka. Dan doa di malam hari itu tentunya adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diumpamakan atau dianalogikan, persis seperti senjata yang kalau senjata tersebut diarahkan ke sasarannya, maka tidak akan pernah meleset. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kemudian juga kisah serupa. Ada terjadi pada masa lalu, ada seorang pembesar kerajaan yang fokus terhadap tadi ulama dan para santri. Fokus betul. Padahal ulama itu sudah sepuh. Nggak punya kekuatan apa-apa. Untuk perang nggak bisa, untuk ini nggak bisa. Kemudian ada yang protes, salah satu pembesar itu. Ngapain kamu memperhatikan mereka? Kemudian mengeluarkan dana untuk mereka dan seterusnya. Untuk apa? Apa faedahnya? Jawaban beliau itu, doanya itu lebih mujarab didengar oleh Allah daripada usaha kalian semuanya. Artinya doanya lebih manfaat, lebih hebat daripada usaha kalian semuanya. Ini jawaban yang luar biasa. Maka kami ingin memberikan kabar gembira kepada orang tua kami, para orang tua asuh semuanya, bahwa selamat Anda-Anda yang bergabung dalam program ini. Sebetulnya Anda telah dipersiapkan oleh Allah, tentara-tentara yang setiap malam mendoakan Anda semuanya. Tidak melihat apa yang Anda atau berapa nominal yang Anda keluarkan untuk mereka para santri, tapi yang dilihat tentu adalah usaha, ketulusan Anda semuanya untuk bisa bergabung dalam program pendidikan santri dengan ilmu yang benar dan manhaj yang benar. Kita tidak sadar bahwa kita mungkin sedang tidur lelap, tapi kita dapat pahala. Apa pahalanya? Ya mereka yang mendoakan, mereka yang ngaji, mereka yang belajar, mereka yang ibadah, ini itu ternyata juga ngalir ke kita semuanya. Oleh karenanya ini kabar gembira kami sampaikan kepada semuanya, bahwa Anda semuanya, para orang tua kami, punya tentara yang senantiasa mendoakan Anda semuanya, yang senjatanya tidak akan pernah meleset daripada sasaran. Tahu-tahu ternyata yaumul qiyamah nanti Anda sudah memiliki pahala yang sangat besar. Sudah memiliki pahala yang sangat mengagetkan karena saking agungnya pahala tersebut. Padahal dirasa tidak pernah melakukan amalan yang menghasilkan pahala itu. Oleh karenanya, mari berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Terima amal baik kita semuanya, dan Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada dalam amal baik ini. Kemudian program kita kan bukan program yang sifatnya melihat dari nominal, tidak. Wahai orang tua kami semuanya, mohon diperhatikan bahwa ada sebuah riwayat mengatakan dirhamun yaghlibu mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Para sahabat bertanya, ini diriwayatkan, ya Rasulullah, kok bisa 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham? Maka jawaban Rasulullah, yang 1 dirham tadi keluar dari orang yang hanya punya 2 dirham. Kemudian dibagi menjadi 2. Berarti sedekah dengan 50%-nya. Sedangkan yang 100 dirham keluar dari orang yang memiliki banyak harta, ribuan dinar, dan seterusnya. Sehingga kalau dipresentasikan hanya sedikit saja presentasinya. Ini di hadapan Allah, sekali lagi bukan nominalnya berapa, bukan. Tapi lebih kepada prosentasenya berapa dari yang kita miliki. Oleh karenanya, Bapak Ibu orang tua kami semuanya, terkadang orang-orang seperti kita yang penuh dengan keterbatasan,
ekonomi, itu dalam hal sedekah lebih hebat di hadapan Allah daripada orang-orang yang super kaya raya. Kenapa? Kita mungkin dalam satu bulan hanya 25.000, 50.000, 100.000 yang kita sedekahkan di jalan Allah. Tapi nilai tersebut, jika dilihat dan dibandingkan dengan harta yang kita miliki, ternyata persentasenya besar. Mungkin 20%-nya, mungkin 30%-nya, dan seterusnya dari penghasilan yang kita dapatkan. Mungkin dari harta yang kita miliki keseluruhan. Berbeda dengan orang-orang kaya, yang dia infak 1 juta, 2 juta, 3 juta, ternyata nominal itu cuma 0,00 sekian persen dari harta yang dimiliki. Jauh bedanya. Jadi oleh karena itu, mari bersemangat untuk bisa mempersembahkan apa yang mampu kita persembahkan, mumpung pintu tersebut masih dibuka untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai ahli ngaji, sebagaimana Allah catat kita semuanya sebagai ahli sedekah, yang nanti yaumul qiyamah dipersilahkan mau masuk pintu surga dari yang mana, apa pintu ngaji ataupun pintu sedekah. Indah semuanya insya Allah. Nah, ini pembukaan dari kami untuk kajian malam ini. Sesuai dengan kesepakatan, insya Allah kita akan masuk dalam kajian tasawuf. Mari kita fahami dulu apa itu tasawuf, sehingga nanti kita lebih siap untuk menerima kajian ini dan lebih mudah untuk kita memahaminya. Tasawuf itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari satu rukun dari 3 rukun agama. Maka kami akan jelaskan terlebih dahulu rukun-rukun agama atau unsur-unsur agama. Agama kita, agama Islam ini, memiliki 3 unsur inti atau 3 rukun. 3 rukun ini, yang pertama adalah al-iman, yaitu iman. Kedua adalah al-Islam atau tasyri' sebutannya. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ini dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain hadis-hadis ini. Simpelnya saat itu baginda Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Tamunya ini memakai pakaian yang putih bersih. Kemudian dengan wajah yang cerah. Yang jelas sekali bahwa tamu ini bukan tamu yang datang dari jauh, yang melakukan perjalanan untuk menempuh bagian Nabi dari jarak yang jauh. Itu maksudnya. Tapi yang herannya, tidak ada satupun orang Madinah saat itu yang mengenalinya. Tamu ini tiba-tiba duduk menghadap baginda Nabi sampai menempelkan lutut dengan lututnya. Jadi lututnya dengan lutut baginda Nabi ditempelkan begitu. Kemudian meletakkan 2 telapak tangannya di pahanya, kemudian bertanya pada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Menurut riwayat Sayyidina Umar, Islam lebih didahulukan. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah, iman didahulukan. Tidak masalah, itu hanya urutan saja. Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Ada 6. Kemudian yang bertanya ini mengatakan, Anda benar, wahai Rasulullah. Para sahabat bingung, heran. Loh, ini orang bertanya, tapi kok mau membenarkan? Kok bisa begitu? Normanya orang bertanya itu ya, ketika menerima jawaban, menerima begitu saja. Nggak mengatakan benar atau salah. Yang mengatakan benar atau salah itu biasanya yang bertanya seorang guru, seorang ustadz, seorang penguji. Ketika muridnya ditanya kemudian menjawab benar, baru gurunya mengatakan benar kamu. Atau kalau salah, salah kamu. Ini unik. Ada orang datang ke baginda Nabi, bertanya, baginda Nabi jawab, kemudian mengatakan benar Anda. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya. Apa itu Islam? Islam itu, kata baginda Nabi, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian
melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Lagi-lagi yang bertanya ini mengatakan benar Anda. Para sahabat tambah bingung lagi, lu kok ini malah ngejawab benar, itu gimana ceritanya? Terakhir sang penanya ini bertanya pada baginda Nabi, apa itu ihsan? Baginda Nabi mengatakan, ihsan itu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah secara nyata. Kalau engkau tidak mampu sampai level tersebut, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu, melihat Anda. Lagi-lagi mengatakan benar Anda. Kemudian pergi begitu saja. Selesai pergi, diam beberapa saat baginda Nabi dengan para sahabat. Kemudian baginda Nabi bertanya pada Sayyidina Umar saat itu, setelah sekian lama, bertanya pada Sayyidina Umar, apakah kamu tahu siapa yang datang kemarin itu atau yang datang tadi itu? Sayyidina Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata baginda Nabi, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Oleh karenanya agama itu unsurnya atau rukunnya ada 3. Ada iman, Islam, ihsan. Iman ini tentang keyakinan atau kepercayaan, keimanan. Kemudian Islam ini tentang hukum-hukum halal haram. Kemudian tentang halal haram, tentang tasyri'. Jadi pencetusan atau pembuatan hukum-hukum. Kemudian yang ketiga, ihsan, yaitu tentang ilmu hati. Bagaimana membersihkan hati kita, sehingga saat kita ibadah, kita betul-betul saat itu seakan-akan kita menyaksikan Allah secara nyata, secara langsung. Tentu yang menyaksikan bukan mata kepala kita, tapi adalah mata hati kita. Kalaupun kita tidak sampai level tersebut, maka minimal kita yakini bahwa Allah menyaksikan kita semuanya. Nah, untuk sampai level ini level ibadah kita yang seperti ini, kita butuh belajar sebuah ilmu. Ya, ilmu yang Ya Allah, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu orang tua asuh kami. Mohon doanya agar Ustadz Muhammad bisa kembali lagi bersama kita dan semoga tim bisa segera membenarkan kembali sistem yang error ini. Syukran katsiran. layarnya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, mungkin kita lanjutkan, insya Allah. Baik, jadi kembali
ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membersihkan hati. Ada Al-Imam Zarruq mengatakan ada 2000 definisi lebih tentang tasawuf itu. Tapi intinya adalah yang kami sampaikan tadi. Bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mengajari kita semuanya bagaimana caranya membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Maka para orang tua kami yang Allah muliakan, kami cintai, mungkin bertanya, Ustadz, kan emang hati ada penyakitnya, Ustadz? Maka jawabannya, semua ulama sepakat. Sebagaimana jasad kita punya penyakit, ada kadangkala kita pusing, kita demam, kemudian kita penyakit-penyakit yang lainnya, sakit perut dan seterusnya. Maka hati juga ada penyakit-penyakitnya. Bahkan mana yang lebih berat antara penyakit zahir atau badan kita dengan penyakit batin, yaitu penyakit hati kita. Yang lebih berat adalah penyakit hati. Ini lebih berat. Sampai-sampai bagian Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ala, ingat-ingat oleh kalian semuanya, bahwasanya di dalam diri kalian itu, jasad kalian ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau gumpalan darah ini baik, benar, maka seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan benar semuanya. Baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau gumpalan darah ini kok tidak baik, tidak benar, maka semua anggota tubuh pun juga tidak benar. Ala wahyal qalb, kata bagian Nabi, ala, ingat-ingat oleh kalian, gumpalan yang dimaksud adalah hati. Jadi hati ini oleh para ulama dianalogikan, diumpamakan seperti raja. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya itu seperti prajurit-prajuritnya. Kan kita ya mau berbuat apapun, itu kan dorongan hati. Bagaimana hati kita mendorong. Tangan kita bergerak, ya keinginan hati kita. Kemudian jasad kita bergerak, diam, melakukan apa, perbuatan yang kita lakukan, semuanya itu ada dorongannya. Itu hati yang mengatur, yang memanage. Sehingga kalau hatinya baik, otomatis perbuatannya juga baik. Tapi kalau hatinya kok rusak, berpenyakit, otomatis perbuatan anggota tubuh yang lain juga sakit. Tidak baik. Kami akan contohkan, Ustadz, di antara penyakit hati itu apa? Tolong contohkan untuk kami semuanya. Baik, kami contohkan. Di antara penyakit hati, ada 3 yang sangat besar dan berbahaya, yang hampir menjangkit semua dari kita. Apa itu? Yang pertama adalah sombong. Nanti pembahasan detailnya ada insya Allah. Ini sebagai contoh saja di muqaddimah. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtur wa beriwayatin wa ghamsun nas. Batarul haq itu apa? Batarul haq itu mengingkari kebenaran. Siapapun di antara kita yang mengingkari kebenaran, maka dia termasuk dalam wilayah sombong. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Siapapun yang merendahkan orang lain dengan memandang dirinya lebih baik, orang lain hina dan seterusnya, dia masuk dalam wilayah sombong. Sombong ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Ustadz, kalau orang punya penyakit hati, sombong tersebut, emang apa resikonya? Resikonya, baginda Nabi dalam hadis sahih pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu habbati khardalin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga siapapun di antara kita yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ada sedikit kesombongan. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan surga itu bukan tempat orang-orang sombong. Betul, karena surga tidak mau ditempati orang-orang sombong. Orang-orang sombong yang suka mengingkari kebenaran, orang sombong yang suka merendahkan orang lain, sombong. Ini sombong. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik.
Yang unik kan bagaimana kita bisa sombong. Semua dari kita ini, semuanya, keseluruhan kita ini, itu semuanya milik Allah. Jasad kita milik Allah, hati kita milik Allah, harta kita milik Allah, semua milik Allah, semuanya titipan. Bahkan nyawa kita pun juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang disombongkan apa? Kan gitu ya. Yang disombongkan apa? Kalau kita masih merasa tadi itu masih mengingkari kebenaran ini bahaya sombong. Atau apapun tentang kebenaran fakta kok diingkari, sombong. Seorang suami contohnya, kok egois, pengennya menang sendiri walaupun dia salah tapi nggak mau ngakui kesalahan, sombong. Seorang istri sudah tahu salah, bukannya minta maaf, malah memaksa suami yang harus memaklumi, sombong. Itu penyakit hati yang berbahaya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini penyakit hati luar biasa. Yang kami sudah sebutkan. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hati ini ada kesombongan. Maka penting sekali. Ya Masya Allah, ini sombong. Nanti detailnya insya Allah kita akan pelajari pada momen yang pas ya tentang membahas tentang sombong. Yang kedua contohnya penyakit hati itu apa? Yang kedua adalah ria. Ria itu apa? Beramal untuk selain Allah. Beramal itu kadang melakukan, kadang meninggalkan. Melakukan sholat kita lakukan, meninggalkan perzinahan kita tinggalkan. Baik melakukan ataupun meninggalkan itu sebuah amal disebutnya. Amalan ini kalau kita lakukan bukan karena Allah, maka disebut riya. Dalam hatinya kok nggak ada Allahnya. Yang ada beramal pengen dipuji orang. Yang ada beramal pengen dapat uang. Murni. Beramal hanya pengen agar dianggap oleh orang begini begitu, akhirnya dapat apresiasi dari dia. Ini semuanya ria. Atau saya kalau gitu takut terjerumus dalam ria. Kalau gitu saya nggak mau deh beramal ibadah. Itu ria juga. Kenapa? Dia meninggalkan amal karena bukan karena Allah. Karena selain Allah. Berarti dia ria juga sama. Sama persis seperti itu keadaannya. Terus kalau ria gimana Ustadz? Baginda Nabi pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti kepada bagian Nabi atas kalian semuanya, takut akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Apa itu? Syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Adalah ar-riya. Beramal bukan karena Allah. Ini bahaya. Apa imbalannya? Amalannya tidak pernah akan diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal adalah tulus karena Allah. Itu diantaranya. Oh kalau gitu bahaya dong Ustaz. Bahaya. Yang punya penyakit ria sangat berbahaya. Bisa jadi dia sujud 1000 kali tapi Allah terima karena dia sujud bukan karena Allah. Bisa jadi dia berinfak miliaran rupiah tapi bukan karena Allah. Hanya karena pengen pamer, hanya karena pengen disanjung orang, hanya karena pengen disebut sebagai orang dermawan, hanya karena pengen popularitas, tenar, viral, dan seterusnya. Semua itu ditolak oleh Allah. Logikanya gini, ini kami berikan analogi. Orang yang beramal bukan karena Allah, kan tadi disebut orang ria. Orang beramal karena Allah, dia adalah orang yang tulus ikhlas. Baik. Sekarang gini. Orang ria dengan orang yang tulus ikhlas. Ria beramal bukan karena Allah. Sama dengan dia bekerja untuk selain Allah. Yang ikhlas dia bekerja untuk Allah. Sehingga nanti imbalan orang yang ria adalah akan diberi bukan dari Allah. Kenapa? Karena dia bukan kerja untuk Allah. Analoginya seperti seorang karyawan yang bekerja di perusahaan A. Kemudian minta gaji ke perusahaan B. Ini kan dianggap gila. Dia kerjanya ke perusahaan A, tapi kok minta dapat gaji dari perusahaan yang B. Ini aneh. Nggak nyambung. Sama kita, katanya sholat, kita katanya puasa, kita katanya berinfak, kita katanya beramal soleh. Tapi bukan untuk Allah. Kemudian kita mengharap, ya Allah surgamu, ya Allah ini, ya Allah. Nuntut apa dari Allah? Kita tidak bekerja untuk Allah sama sekali. Kok mintanya sama Allah? Makanya oleh Allah
yang ria itu akan Allah wakilkan, serahkan kepada makhluk. Artinya begini, Allah akan berkata pada hamba ini, kamu sudah dapat pahala, sudah dapat imbalan, sudah dapat upah dari siapa? Dari makhluk, karena kamu bekerja untuk makhluk. Ya Masya Allah. Ini contoh. Ini ada pembahasan panjang tentang ini, kami beri contoh saja. Panjang dan insya Allah sangat manfaat untuk kita semuanya. Agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang ketiga, ini penyakit hati juga Masya Allah. Apa itu? Hasud, iri, dengki, penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Hasud itu apa sih Ustaz? Hasud itu tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Orang hasud itu adalah orang yang berharap hilangnya kenikmatan daripada orang lain. Contoh-contoh. Ada Mang Ujang misalkan. Ini Mang Ujang punya tetangga namanya Mang Asep. Mang Asep Allah berikan rizki berupa mobil baru. Walaupun dapat kredit, tapi kredit yang halal ya caranya. Ini kok Mang Ujang panas hatinya. Mang Ujang marah, Mang Ujang jengkel. Mang Ujang pengen mobilnya Mang Asep segera hilang dari Mang Asep. Itu hasud, iri dengki. Cirinya orang iri dengki itu, kalau melihat orang lain dalam kenikmatan, maka hatinya tidak nyaman. Hatinya panas. Itu ciri iri dengki. Ciri hatinya terjangkit penyakit namanya hasud. Sampai ada lelucon. Orang hasud itu tidak mungkin akan bahagia selama-lamanya. Leluconnya begini. Tetangga yang manasin mobil, yang panas kok hati yang hasud tadi itu. Seakan-akan nyambung itu. Tetangga pakai baju baru, kenapa dia yang pusing? Padahal yang bayar uangnya, beli baju tadi itu bukan uang dia. Tetangga yang naik pangkat, kok dia yang pusing? Padahal juga tidak merugikan dia. Oh, Masya Allah. Kapan bahagiamu, wahai orang hasud? Nggak akan pernah bahagia orang hasud. Na'udzubillah. Terus Ustadz, kalau tetap hasud bagaimana Ustadz? Resikonya apa? Resikonya, kata bagian Nabi, iyyakum wal hasadah dalam sebuah hadis. Jauhi oleh kalian semua yang namanya hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya yang namanya hasud, iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar. Ya Latif. Jadi pahala yang sudah didapat habis karena hasud dalam hati. Pahala yang sudah didapat akhirnya hancur lebur karena hasud dalam hati. Dikira punya banyak pahala, ternyata nol di hadapan Allah karena ada penyakit hati namanya hasud. Dari 3 penyakit yang kami sebutkan tadi, salah satunya sudah cukup untuk meleburkan pahala. Apalagi kalau ada 3-3-nya. Ya Allah, celaka kita. Ria itu dosa. Bukan hanya sekedar penyakit hati. Bapak Ibu semuanya, orang tua kami, penyakit hati itu dosa. Kita ketika hasud, kita dosa, maksiat sama Allah. Kita ketika ria, maksiat sama Allah. Kita ketika sombong, maksiat sama Allah. Ada dosa. Karena sebagaimana ada maksiat zahir, mencuri itu maksiat, berbohong lisan itu maksiat, kemudian membuli itu juga maksiat, memandang yang haram juga maksiat. Ini semua dengan anggota zahir, anggota tubuh kita yang nampak zahir itu. Maka hati juga ada maksiatnya. Tadi riya maksiat, sombong maksiat, hasud maksiat. Artinya menimbulkan dosa, mengundang dan mengandung dosa. Ya Masya Allah, seperti itu penyakit hati itu. Oleh karenanya sangat penting bagi kita semuanya, nomor 1 mengenali penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian kedua, membersihkannya. Dan kita nggak mungkin kenal, apalagi bisa membersihkan, kalau kita tidak belajar ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Yang kita akan pelajari dan istiqomahkan insya Allah. Kami semua husnudzon. Bapak Ibu orang tua kami semuanya, Bapak Ibu adalah orang yang tulus ikhlas ketika berinfak.
Cuman bentuk kasih sayang kami, jangan sampai nanti ada di antara kita yang infaknya bukan karena Allah. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Ini yang tidak Tuh, Nek. Kecilin, jangan keras-keras lagi. ada suara yang masuk. Bapak Ibu orang tua kami, mohon maaf, mungkin suaranya di mute dulu, dimatikan dulu, dibisukan dulu. Baik, jadi itu yang kami jelaskan tadi adalah contoh-contoh penyakit hati dan resiko orang yang memiliki penyakit hati yang dicontohkan tadi. Oleh karenanya sekali lagi penting bagi kita semuanya mempelajari ilmu membersihkan hati yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bahkan sepakat semua ulama bahwa mempelajari ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, hukumnya adalah fardu ain. Salat hukumnya apa? 5 waktu fardu ain. Zakat bagi yang punya harta dan memenuhi syarat fardu ain. Haji bagi yang mampu fardu ain. Kemudian puasa di bulan Ramadan fardu ain. Belajar ilmu tasawuf juga adalah fardu ain. Kenapa? Karena hanya dengan ilmu ini hati kita bisa dibersihkan. Kita bisa kenal dengan penyakit-penyakit hati. Ya, Masya Allah. Ini para bapak, para orang tua kami, perkenalan tentang ilmu tasawuf. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai akan masuk tentang ilmu tasawuf lebih dalam lagi. Kita satu persatu, step by step nanti kita pelajari. Sebelum kami tutup kajian ini, kami akan mengutip pernyataan dari seorang kekasih Allah. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah berkata, "Man lam yataghalghal bi'ilmina hadza mata al-kabair wa huwa la yash'ur." Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan ilmu kami ini, maksudnya ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan membawa dosa besar, tapi dia tidak sadar. Karena kebanyakan dia merasa sudah beramal, ternyata habis pahalanya oleh penyakit hati, oleh dosa yang diakibatkan penyakit hati. Ternyata tidak diterima oleh Allah karena penyakit hati. Ternyata dia tidak pernah mendapatkan pahala karena memang tidak pernah Allah terima sebab penyakit hati yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya siapapun yang ikut kajian pada kesempatan malam hari ini, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Anda-anda semuanya, para orang tua kami, orang tua asuh, untuk bersih hati insya Allah sejak malam ini dan seterusnya. Tanda bahwa amal ibadahnya akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih Pak Ustadz dan semuanya. Masya Allah. Baik, Bapak, Ibu, orang tua asuh kami, seperti biasa, kita sudah masuk ke segmen bertanya jawab. Barangkali Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Dan dengan diawali dengan salam dan sholawat terlebih dahulu. Jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu, sekali lagi. Diawali dengan salam dan sholawat. Dan jangan lupa untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, ini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand dengan Ibu Susi Setiani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersolat dulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Izin bertanya Ustadz, kalau seandainya saya bukan bermaksud ria, enggak bermaksud ria. Saya kadang ada rezeki, saya berbagi rezeki untuk ngasih makan orang di suatu rumah makan, di suatu warung. Suatu saat
saya nggak punya uang, nggak ada rezekinya untuk berbagi. Jadi ketika saya mau lewat di warung itu, saya rasanya gimana gitu, kayak saya nggak ngasih, nanti gak enak atau gimana. Itu gimana Ustadz? Apakah saya termasuk ria atau apa gimana? Tolong penjelasannya Ustadz. Terima kasih sebelum Baik, dan sesudahnya. baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, kami salut dengan ibu yang bertanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rasa rindu di hati ibu, rindu untuk selalu berbuat baik. Tidak semua orang mampu untuk memiliki rasa rindu terhadap kebaikan. Normalnya orang, atau bahkan sebagian orang, ketika dia berbuat baik, sekali begitu sudah merasa puas. Tapi ibu, Allah pilih lembut hati ketika berbuat baik sekali, kemudian tidak berbuat atau belum sempat berbuat baik lagi, untuk yang kesekian kalinya kok merasa enggak enak. Masya Allah. Ini kebaikan yang harus disyukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tambah nikmatnya nanti. Adapun pertanyaan tentang apakah saya ria atau tidak, maka tolong perhatikan. Ada kaidah yang harus dipegangi oleh semuanya. Bahwa ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang penyakit hati dan tata cara membersihkannya, adalah ilmu yang kita praktekkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dipraktekkan kepada orang lain. Artinya bukan untuk menilai orang lain. Ini nomor satu. Kalau kita kok beramal sesuatu, tentu kita akan tahu bahwa amal kita tersebut ada unsur riyanya atau tidak. Kita akan tahu. Maka kalau kami ditanya, Ustadz, apakah ada unsur riya atau tidak? Maka yang tahu hanya Allah dan ibu. Intinya, jika ibu beramal, kemudian niatnya betul tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memerintahkan, karena pengen dapat pahala Allah dan seterusnya, berarti ibu ikhlas, tulus. Tapi kalau bukan karena itu, seperti pengen disanjung, pengen dipuji, maka tidak termasuk ikhlas. Tapi kalau hanya rasa, oh saya tidak enak, tidak beramal, itu tidak berarti tidak ikhlas sama sekali. Karena tidak menunjukkan bahwa itu beramal bukan karena Allah, tidak. Justru itu hanya menunjukkan kerinduan terhadap amal baik. Hanya lihat amal baik yang dilakukan ada unsur bukan karena Allahnya atau tidak. Mungkin itu yang akan jadi patokan untuk menilai apakah ada riya atau tidak. Hanya sekali lagi, kita tidak bisa menghukumi orang lain riya atau tidak. Karena riya itu ada di hati, dan hati itu kita tidak bisa menyelaminya. Itu antara yang beramal atau yang punya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk kasih sayang Allah. Kata para ulama, termasuk kasih sayang Allah adalah Allah menutupi apa yang ada dalam hati kita. Tidak diperdengarkan pada yang lain, tidak diperlihatkan pada yang lain. Ya Allah, kalau seandainya diperdengar, diperlihatkan, apa jadinya? Mungkin model hati kita ini adalah hati yang kalau orang lain mendengar isi hati kita, mungkin merasa jijik untuk mendekati kita. Karena buruk mungkin kita ini. Tapi Allah tutupi karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masya Allah, syukur jazilan kepada Ustaz Muhammad atas jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi Ibu Suzi yang tadi bertanya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, Ustaz. Dengan Ibu Siti Fatimah dari Cirebon sudah menggunakan fitur raise hand, bisa menggunakan mikrofonnya Ibu untuk berbicara langsung. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kalau yang berbuat baik karena Allah itu yang seperti bagaimana? Soalnya kalau kita sedekah kan katanya harus apa yang kita minta disebutin.
Jadi yang didapatkan maksudnya karena Allah tuh apa? Kalau setiap kita sedekah udah lillahi ta'ala atau kadang kita punya hajat ya, meminta anak yang soleh atau soleha atau biar anak dimudahkan, dilancarkan usahanya. Jadi bentuknya yang seperti apa? Misalkan kita melakukan kebaikan itu karena Allah, apa kita melakukan kebaikan aja nggak perlu ngomong apa-apa, atau kita emang tetap harus berbicara ini untuk kebaikan anak atau suami atau diri sendiri, itu yang seperti apa? Maksudnya lebih spesifiknya tuh gitu. Baik, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ada di antara kita beramal, contohnya berinfak atau bersedekah, apakah tidak boleh contohnya diiringi dengan permintaan doa, harapan, contohnya agar Allah anugerahi kemudahan kelancaran, rizkinya, keberkahan rizki. Kemudian ketika ada yang sakit di antara anggota keluarga, Allah anugerahi kesembuhan untuk anggota keluarga. Apakah tidak boleh? Apakah perkara-perkara itu mengganggu keikhlasan atau bertentangan dengan keikhlasan sehingga membuat amalan tersebut menjadi tercoreng karena ria? Maka jawabannya begini. Ikhlas itu adalah beramal karena Allah atau beramal untuk Allah. Bagaimana tuh beramal untuk Allah? Kita beramal semata-mata karena Allah yang meminta kita beramal amalan tersebut. Salat, kita beramal karena Allah yang memerintah kita salat. Ngaji, kita beramal ngaji karena Allah yang memerintah kita ngaji. Kemudian puasa, kita puasa karena Allah yang memerintah kita puasa. Ini ikhlas tulus. Terus Ustadz, kalau kita beramal, sholat, ya kita memang karena sadar dan kita memang karena melakukan karena Allah yang perintah. Sholat, puasa, ngaji, berbakti pada orang tua, sedekah, dan seterusnya. Tapi kita berharap hajat kita dimudahkan oleh Allah. Perkara kita dilancarkan oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak. Kalau kita memintanya kepada Allah. Jadi kita beramal untuk Allah atau karena Allah. Kemudian hajatnya juga kita mintanya kepada Allah. Baik kita sendiri yang minta ataupun yang memintakan orang lain. Tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak bertentangan dengan riya. Kami sebutkan ada sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ada 3 orang dulu terjebak dalam gua. Kemudian orang tersebut yang terjebak dalam gua tersebut masing-masing menyebutkan amal baiknya. Menyebutkannya ke siapa? Ke Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memohon agar hajatnya dikabulkan. Apa hajatnya? Agar pintu gua terbuka. Karena pintu gua tertutup oleh batu besar. Kan kalau nggak tertutup nggak mungkin mereka bisa masuk. Jadi mereka masuk bertiga. Setelah masuk tiba-tiba pintu guanya tertutup oleh batu besar. Orang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia, ya Allah, hamba berbakti, hamba memohon dengan bakti hamba kepada orang tua. Ini makna terjemahan bebasnya. Bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Maka tergeser sedikit pintu guanya. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang betul-betul amanat. Amanatnya luar biasa. Yang menunaikan amanatnya takut karena Allah. Takut kepada Allah. Memohon, ya Allah, jika hamba saat beramal itu tulus ikhlas karenamu, ya Allah, takut kepadamu. Maka tolong, ya Allah, bukakan pintu gua tersebut, ya Allah, terbuka lagi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah orang yang takut akan keharaman. Jadi menghindari berzina karena takut Allah. Berdoa lagi, ya Allah, dulu aku pernah menghindari perzinaan. Padahal sudah tinggal melakukan saja. Tapi aku takut kepadamu, aku menghindar daripada zina tersebut. Maka ya Allah, tolong bukakan pintu gua tersebut. Terbukalah. Akhirnya 3 orang tersebut bisa keluar daripada gua tersebut. Artinya apa di sini? Berarti permintaan setelah amal soleh itu tidak masalah. Kalau kita mau beramal, Bapak Ibu semuanya, beramal saja.
Tapi itu semuanya dilakukan karena Allah yang perintahkan. Diperintahkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk membantu orang yang sedang belajar, diperintahkan untuk memberi nafkah anak-anak atau santri-santri yang memang sedang menuntut ilmu agama. Ini semua perintah Allah, perintah baginda Nabi. Maka amalkan karena motif tadi itu. Adapun setelah beramal, kok kita memohon kepada Allah agar hajat-hajat dikabulkan, tidak masalah sama sekali. Baik, mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat atas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Dengan Ibu Yulia yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya, bisa menggunakan mikrofonnya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Ustaz, bolehkah saya bertanya di luar tema Ustaz? Silahkan. Boleh. Mengenai bab gadai, seperti yang saya ketahui, untuk bab gadai itu kan kita tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang orang lain gadaikan kepada kita atas pinjaman yang kita beri, Ustaz. Dan saat ini saya memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan uang, karena di tempat kami kebanyakan para petani, Ustaz, dan apabila mereka membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup lumayan, maksudnya saya beri solusi dengan saya sewa sawahnya orang tersebut, dan mereka orang yang membutuhkan uang itu pasti tidak keberatan ya Ustaz, karena saya niatkan saya sewa sawah mereka begitu Ustaz. Karena kalau untuk kalau gade pastikan nilainya tidak berkurang ya. Kalau untuk sewa kan setiap tahun uang yang kita pinjamkan itu berkurang. Dan di dalam sewaan itu kita kasih kebijakan apabila suatu saat dia punya uang dan ingin menggarapnya sawahnya kembali, kita kebijakan untuk mereka ya menggarap kembali dengan memulangkan sewaannya kepada kami gitu Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, nah harga sewa itu kan yang saya harga itu tidak sesuai dengan harga yang pada umumnya, karena jumlah yang mereka butuhkan itu kebanyakan tidak sedikit. Adapun yang hanya menyewakan satu musim saja kami hargakan dengan harga umum seperti itu. Misalkan harga umum itu 8 juta per satu bau. Nah, untuk yang membutuhkan uang yang dalam jumlah banyak, saya jadi sistemnya mungkin lebih ke sewa borong mungkin gitu ya, karena kan jumlahnya ya cukup lumayan gitu Ustaz. Itu pun yang kami sewa, yang sawahnya berdekatan dengan kami gitu, untuk memudahkan kami dalam mengurus sawah kami. Karena kan kalau misalkan banyak juga ketika kami mengurus sawah, banyak kendala juga gitu dengan para tetangga yang kurang bijaksana gitu dalam perawatannya gitu, kurang bijaksana, kurang pengertian maksudnya. Jadi ketika sawahnya kami sewa, memudahkan kami juga Ustaz gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah saya menghargakan sewa sawah itu dengan harga yang dikurangi tadi itu Ustaz? Karena kalau yang tadi saya sebut, kalau satu musim saya hargakan normal gitu. Tapi kalau yang mereka butuhnya banyak, jadi dalam jangka waktu yang sangat lama gitu, saya hargakan kurang dari harga yang umum tadi Ustaz. Itu saja pertanyaannya Ustaz. Mohon doanya juga, putri saya sedang mondok di Al-Banja Cianjur, mudah-mudahan dia
diberi kekuatan, istiqomah terus berada di sana Ustadz. Dia sekarang sudah kelas 3 SMP. Saya mau dia terus di sana menimba ilmu dengan Ustadz. Mohon doanya, semoga dia jadi anak yang soleh Ustadz, anak yang baik juga. Assalamualaikum Ustadz, syukran. Waalaikumsalam. Baik. Ini masuk dalam kategori muamalah. Muamalah itu interaksi atau transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kesepakatan tertentu. Baik. Yang ditanyakan tadi adalah akad gadai. Apakah gadai itu haram atau ada gadai yang tidak haram? Maka jawabannya tergantung akadnya. Kalau akadnya adalah pinjam-meminjam, maka jaminan yang digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya sedikit pun oleh yang meminjamkan. Contoh, ada orang datang ke kita, orang tersebut butuh pinjaman uang. Sekali lagi, butuh pinjaman uang. Kemudian kita pinjami dia uang. Tapi kalau meminjamkan uang tanpa jaminan kan ada kekhawatiran. Kurang lega rasanya hati kalau tanpa jaminan. Sehingga kita meminta jaminan terhadap orang yang mau minjam tadi itu. Kebetulan jaminannya adalah sawah contohnya. Akhirnya sepakatlah. Ya sudah jaminannya sawah. Maka bagaimana seharusnya perilaku kita terhadap sawah tersebut? Apakah boleh kita garap, kemudian ambil manfaatnya, atau tidak boleh sama sekali? Maka jawabannya, kalau itu jaminan atas hutang, tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang meminjami hutang sama sekali. Kalau dia sambil ambil manfaat daripada barang jaminan, maka masuk dalam kategori riba, karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada manfaatnya di situ maka disebut riba. Pinjam meminjamnya adalah riba. Kalau gadai itu begini yang dimaksud, yaitu riba. Ustadz, di masyarakat terjadi begitu. Mari kita benahi akadnya, transaksinya. Kita rubah akadnya. Kami akan berikan solusi. Di antara solusinya adalah jangan akad pinjam meminjam, tapi akadnya jual beli saja. Oh, Bapak nggak kelihatan ini kan ya? Mana? Akadnya jual beli saja, tidak usah akad pinjam meminjam. Kalau orang tadi itu punya sawah, dia butuh uang, ya sudah jual sawahnya ke kita. Ustadz, harganya nggak normal, dia lebih murah Ustadz. Baik, kami beri solusi begini. Sebelum melakukan transaksi jual beli, sebelumnya ada kesepakatan, namanya iltizam, ada komitmen. Bagaimana komitmennya? Komitmennya begini, dari yang akan membeli. Nanti saya akan beli sawah kamu dengan harga sekian. Dan nanti kalau sudah saya beli, sawah itu menjadi milik saya. Tapi kapanpun kamu punya uang dengan nominal yang sama, silahkan kamu beli kembali sawah kamu dari saya akan jual dengan harga yang sama. Ini sebelum terjadi jual beli. Baik, ini komitmen dari yang akan membeli. Selesai komitmen ini, baru lakukan transaksi jual beli tanpa syarat. Jadi lakukan saja, nanti saya beli sawah kamu, yang punya sawah mengatakan saya jual sawah saya dengan harga sekian, selesai. Tanpa ada syarat apapun di dalam akad. Dengan begitu, sawah menjadi milik yang membeli dan boleh digarap, boleh diambil manfaatnya dan seterusnya, tidak masalah. Tapi ingat, karena Anda sudah berjanji, kalau yang tadi orang yang menjual sawahnya kepada Anda itu, bahasa lainnya menggadaikan dengan akad jual beli, menggadaikan tadi punya uang yang sama nominalnya dengan yang Anda keluar untuk membeli sawah tadi itu, dia pengen kok membeli ulang,
maka Anda harus menepati janji. Anda janji di hadapan Allah, Anda akan menjualnya kembali dengan harga yang sama. Dengan begitu selesai, aman. Walaupun ini memang ada talfiq, jadi ada penggabungan dari beberapa mazhab, tapi ulama-ulama kita sendiri memperbolehkan. Kenapa? Ini solusi agar tidak ada yang dirugikan. Karena normalnya orang itu, manusia, kalau diberi pinjaman apalagi besar, kemudian tidak ada pengikat begitu, dia semena-mena bayar hutangnya. Ini banyak terjadi begitu. Ini normal begitu terjadi. Maka jangan sampai merugikan orang yang minjami. Ada jaminan. Sisi lain juga beri kelonggaran kepada yang memberikan, kepada yang meminjam tadi itu. Kapan dia punya uang serupa, ya silakan beli lagi. Ini solusi. Tapi kalau dengan akad jual beli ini repot. Dengan akad pinjam meminjam repot. Ini masuk dalam kategori riba. Lihat, masuk dalam kategori riba. Jadi kami sudah berikan solusinya. Adapun dengan sewa tadi bagaimana, Ustaz? Sewa itu apa sih bedanya dengan jual beli? Sewa itu bedanya kalau jual beli pindah kepemilikan barang tersebut. Kalau sewa, pemilikan barang tidak pindah. Yang pindah hanya manfaatnya. Contoh-contoh. Sawah tadi itu. Jual beli berarti sawahnya menjadi milik yang membeli. Sewa, sawahnya tetap menjadi milik yang menyewakan. Yang menyewa hanya bisa ngambil manfaatnya. Satu, itu perbedaannya. Kedua, jual beli itu kepemilikannya selama-lamanya. Kalau sudah dibeli, ya sudah, barang yang dibeli milik kita selama-lamanya. Tapi kalau sewa, ada batas waktunya. Gitu kan perbedaannya. Terus bagaimana kalau seandainya kita kok nyewa ke orang? Dengan harga tertentu, jangka waktu tertentu. Kan begitu. Ya sudah, kalau sudah nyewa begitu, yang namanya sewa, kalau sudah selesai batas waktunya, sudah kembali 100% manfaatnya kepada si pemilik. Ini resiko nyewa. Makanya kalau nanti akadnya tadi itu dengan sewa, contohnya dia nyewakan tanahnya 5 juta dalam 1 tahun, selesai 1 tahun, berarti Ibu Haji harus kembalikan sawahnya dan manfaatnya, hak garapnya kepada si pemilik. Nggak bisa diutak-atik. Kalau akadnya sewa. Ustadz lama 10 tahun. Bagaimana Ustadz? Ya nanti kalau sudah 10 tahun selesai berarti hak garapnya dikembalikan pada sang pemilik. Ustadz, sang pemilik mau menggarap. Ya sudah, kalau gitu tinggal kesepakatan mau berapa untuk mengambil hak garap itu, mau mengeluarkan uang berapa, sepakati. Jadi bisa begitu. Untuk membatalkan sewa itu apa kompensasinya, nanti bisa begitu. Tapi kami sarankan tolong jangan menggunakan akad sewa. Karena Ibu Haji juga akan pusing nanti. Yang namanya sewa itu ya digarap nggak digarap habis nanti waktunya. Ada hasil atau tidak ya habis waktunya, itu namanya sewa. Tapi gunakan cara yang kami berikan sebagai solusi tadi di awal. Baik, cukup insyaallah. Wallahu a'lam. Syukran jazilan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Yulia dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara, bisa langsung ditutup dengan doa. Baik, terima kasih semuanya. Ini awal perjumpaan kita dan semoga awal perjumpaan ini Allah ridhai dan Allah mudahkan untuk kita berjumpa di perjumpaan-perjumpaan berikutnya dengan keistiqomahan ngaji, insyaallah, yang buahnya nanti semua kita semuanya menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang amal solehnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana biha abwaab ridha wat taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami semua ya Allah hati yang bersih. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit kami ya Allah. Golongkan kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau anugerahi mereka semuanya dengan kasih sayangmu yang khusus ya Allah. Kasih sayangmu yang khusus, kasih sayangmu yang khusus ya Allah.
Dan ya Allah, anugerahkan kepada kami taufik-Mu agar kami dapat menunaikan ibadah sesuai dengan apa yang Engkau harapkan, apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Dan anugerahkan kepada kami ya Allah keistiqomahan ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah dalam beramal baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, terima amal baik kami ya Allah. Terima amal baik kami ya Allah. Terima amal baik kami ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang beramal bukan untuk-Mu, bukan karena-Mu ya Allah, maka ya Allah benahi hatinya ya Allah. Mudahkan dia untuk ikhlas tulus beramal hanya untuk-Mu ya Allah. Dan ya Allah mudahkan urusan kami semuanya ya Allah. Mudahkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah. Kabulkan doa-doa kami semuanya ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang soleh, solehah, yang penuh berkah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, serta sehat wal afiyah, serta sehat wal afiyah. Dan kami mohon ya Allah, wafatkan kami setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon saat itu, detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini ya Allah. Kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir kami yang keluar dari hati dan lisan kami, kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wallahu amin. Jazakumullah. Makasih banyak semuanya. Mohon doanya selalu. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Ustaz Muhammad Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup pelajaran kita pada malam hari ini, Bapak Ibu orang tua asuh kami, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, yaitu yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti kajian rutin kita di setiap hari Rabu malam Kamis jam 19.30. Dan juga nantinya di akhir tahun ada munajat kubro bersama Buya Yahya. Nantinya jika sudah dekat hari, akan kami kabarkan kembali. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan nama Al-Bahjah Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta belajar pada malam hari ini. Demikianlah majelis kita pada kesempatan hari ini. Akhirnya saya Fauzan Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif online. Belajar interaktif online. Bersama Asatidz Al-Bahjah Barat. Di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat Pertama harus ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023. Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka,
Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program Berbagi Infak Center Al-Bahjah Barat. Program Berbagi ABC dan Program Wakaf Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Belajar interaktif online bersama Asatidz Al-Bahjah Barat di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat Pertama harus mulai tanggal 2 Agustus tahun 2000